Anna Syekh rahimallahu kana yudarisu fi makanin mughallaqin wa kana al-babu maftuhan. Mungkin kalau Harry Pras kalau mendengar cerita ini mungkin percaya ya kalau Ibnu Taimiyah ya, bukan halu. Kalau Ibnu Taimiyah kalau kayak gini bukan halu, tapi karya ilmiah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan meluruskan sebuah video short dari Harry Pras yang mengomentari tentang cerita karomah seorang wali yang disampaikan dari Gus Baha. Oke, kita lihat sama-sama seperti apa videonya. Di antara keramatipun guru Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360. Satu hari, sampai 360 ribu. Niku boten sampean takwil paling dulu. Pengganti Quran, boten ya memang dibaca, boten ya memang dibaca. Sehari menghatamkan Al-Quran 360.000 kali, percaya mereka. Sekali tarik nafas, hatam Al-Quran. Belum dihembuskan tuh. Kalau dihembuskan 2 kali hatam. Tarik nafas, dihembuskan 2 kali hatam Al-Quran. Pegang Al-Qurannya, tarik nafas, hembuskan, hatam. Baca Al-Quran. Baca, ya Al-Quran kan. Ada tulisan Al-Quran. Baca tuh tulisan Al-Quran. Tarik 1 kali, dihembuskan 2 kali. Ya, baca Al-Quran cuma. Bukan membaca mushaf. Hebat. Jadi mereka itu punya trik, teman-teman. Jangan salah, bener memang bisa. Tidak masuk akal, teman-teman ya. Boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau mau nggak percaya atau mengingkari hal tersebut, itu nggak apa-apa. Nggak ada keharusan ya. Cuma kejadian seperti itu bisa saja terjadi, teman-teman. Bisa saja terjadi. Karena apa? Hakikatnya yang saya alami, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya yang sebagai orang awam, yang bukan siapa-siapa, pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya terpejam, nggak tidur, terpejam, karena mungkin kecapean atau apa, terpejam tapi tidak tidur. Tiba-tiba ada suara saya sendiri, sedang berzikir Allah. Kemudian muncul lagi suara saya lagi, berzikir subhanallah, ada lagi suara lagi, sampai suara saya itu banyak, itu semuanya ada yang berzikir, istighfar, sholawat gitu. Akhirnya saya terbangun dan saya takut. Seperti itu, teman-teman. Itu bisa saja terjadi gitu loh. Ini sih kayak saya orang awam bisa mengalami seperti itu, apalagi tentang karomah seorang wali, bisa saja ya. Yang mengucapkan seperti itu mungkin rohnya ya, rohnya atau apa saya nggak ngerti ya. Menyikapi tentang hal ini, tentang sikap Harry Pras yang sebenarnya bukan hanya nggak percaya, tapi dia meledek dan apa ya, mengolok-ngolok. Ini yang saya nggak setuju. Nggak percaya itu nggak apa-apa, teman-teman. Nggak percaya itu bukan keharusan juga, nggak berdosa ya kan. Soalnya kan tidak bisa dibuktikan gitu loh, tidak bisa terjadi di depan mata kepala sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau mengolok-ngolok atau mengecek-ngecek, sedangkan kita belum pernah mengalami hal itu, belum pernah di posisi itu, nah itu nggak boleh, teman-teman ya, nggak boleh, nggak percaya, nggak apa-apa gitu loh. Saya juga kadang kalau terlalu nggak masuk akal ya nggak percaya, sah-sah saja. Cuma kalau untuk mengolok-ngolok atau mengejek, lah itu tidak bisa dibenarkan ya, teman-teman ya, nggak boleh, karena hubungannya dengan akhlak. Soalnya apalagi jika orang soleh, kan yang dikedepankan adalah husnudon itu ya, yang dikedepankan kepada orang soleh, kita sebagai umat, sebagai orang awam, husnudon, jika memang terbukti dia soleh, apalagi sekaliber gurunya Imam Asy'aroni. Masa ya sekelas imam akan cerita berbohong kan? Kayaknya kan di luar nurul, teman-teman ya, di luar nurul itu, nggak mungkin kayaknya. Oke, di sini Harry Pras kan sangat benci ya kepada orang-orang sufi. Itu kan kata Harry Pras itu khurafat sufi kan begitu. Bahkan Harry Pras sudah tidak respect lagi sama Ustadz Hadi Hidayat semenjak Ustadz Hadi Hidayat itu percaya kepada orang-orang sufi, teman-teman ya. Kepada orang sufi dia nggak percaya. Oke, kita akan tampilkan cerita juga, cerita dari Syekh Wahabi di Saudi mengenai karomah Ibnu Taimiyah. Apakah jika Harry Pras tahu tentang hal ini,
Apakah dia langsung ilfil dia? Apakah dia langsung nggak ngefan lagi, nggak mengidolakan lagi Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah mungkin sudah terpapar oleh haluisme, ya teman-teman ya. Kita saksikan bersama-sama seperti apa videonya, teman-teman. قال لهم الأمير ماذا تفعلون أنتم؟ قال نحن ننصر سنة النبي بدخولنا النار وخروجنا منها أن هذه كرامة من الله تعالى وندعو فيها الإسلام. فقال ابن تيمية أيها الأمير هذا السراج، كان السراج معلق، قال هذا السراج هو يقول يدخل في النار، أنا أقول لا، هذا السراج يدخل إصبعه وأدخل إصبعي في السراج، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالتفت إليهم الأمير وقال أنصفكم. فقال لهم لمن امتنعتم؟ قال لا يرد ما عندنا على هذا وأمثاله، يعني هذا فضحنا، هذا لا يرد على هذا وأمثاله عملنا. المهم ظهر عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلما خرج من عند الأمير سأله بعض أصحابه الذين حضروا المجلس فقالوا له أكنت ستضع إصبعك في السراج؟ قال نعم. قالوا قد يحترق؟ قال لا، ما يحترق. قال كيف ما يحترق؟ قال أردت نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأردت نصرة دين الله تبارك وتعالى. Itu tadi cerita Syekh Ibnu Taimiyah, katanya singkat ceritanya begini. Dia katanya membuktikan antara hak yang benar dengan orang sufi, ya teman-teman ya. Kemudian seorang amir bertanya, kemudian intinya Syekh Ibnu Taimiyah menantang untuk memasukkan jari di sebuah lampu. Zaman dulu lentera, mungkin lentera kan pakai api ya teman-teman ya, untuk memanggang jarinya, memasukkan api ke dalam lentera itu. Siapa yang tidak terbakar, maka dia yang akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruh alam. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ternyata Ibnu Taimiyah memasukkan jarinya dan jarinya itu tidak terbakar. Seperti itu teman-teman. Itu cerita karomah dari Syekh Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh Syekh Arab Saudi tadi ya, seperti itu. Itu mungkin kalau Harry Pras kalau mendengar cerita ini mungkin percaya ya kalau Ibnu Taimiyah ya, bukan halu. Kalau Ibnu Taimiyah kalau kayak gini bukan halu, tapi karya ilmiah teman-teman. Kalau Ibnu Taimiyah yang mengalami hal ini, syekhnya itu yang cerita karomah Ibnu Taimiyah, itu bukan halu, bukan haluisme ya, bukan hurufat, tapi cerita ilmiah sesuai sunnah dan sesuai ayat Al-Quran, seperti itu teman-teman. Oke, masih belum cukup di situ. Kita akan tampilkan di sini karomahnya Syekh Ibn Baz. Anna Syekh rahimallahu kana yudarisu fi makanin mughallakin wa kana al-babu maftuhan. Fatalaba asy-syaikhu minat talabati ighlaqahu famadda ahadut talabati yadahu hatta sara tuluha bil amtari fa aghlaqa biha al-baba thumma adat kama kanat. Fa akhbara asy-syaikhu anhu fa alima annahu minal jinn wa nasahahu alla ya'uda limithli hadat tasarrufi marratan ukhra. Intinya tadi, di cerita tadi, Syekh Ibn Baz mengajar di sebuah ruangan tertutup tapi pintunya terkunci, teman-teman. Kemudian Syekh Ibn Baz menyuruh salah satu murid di situ untuk mengunci pintu itu. Tapi si murid ini tidak beranjak gitu loh. Tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia hanya merenggangkan tangannya sehingga tangannya memanjang sampai ke pintu itu. Jadi kayak film salah satu tokoh hero yang Fantastic Four, teman-teman, yang bisa manusia karet itu, siapa namanya itu, yang Fantastic Four itu. Jadi bisa memanjang tangannya sampai ke pintu kemudian menutup pintu. Baz tahu gitu loh bahwasanya itu adalah jin. Kemudian Syekh bin Baz memperingati muridnya ini dari jin ini, jangan berbuat kayak gitu lagi, gitu loh. Cukup sekali ini saja, jangan dilakukan lagi hal-hal aneh kayak gitu. Gitu teman-teman. Ini salah satu cerita karomah Syekh Ibn Baz, teman-teman. Apakah hanya itu saja? Tidak. Banyak teman-teman ya. Kalau ini semua adalah cerita karomahnya Syekh Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim. Ya, ini banyak ini teman-teman.
Nggak mungkin saya baca semua ini teman-teman loh. Banyak. Ini semuanya karomah-karomah Ibnu Taimiyah. Banyak loh. Banyak kan? Banyak. Nggak akan saya bacakan. Ini kebanyakan tentang apa? Kasyaf teman-teman ya. Kekasyafan Ibnu Taimiyah. Rata-rata ini kasyafnya Ibnu Taimiyah. Nah, intinya di sini saya ambil yang terakhir. Kultu yang di paling bawah ini. Wa karamatu Syekh radhiyallahu anhu katsiratun jiddan. La yaliku bihadal mukhtasar aktsaru min dzikri hadal qadri minha. Wa min adhara karamatihi annahu ma sumi'a bi ahadi adahu aw ghadda minhu illa wa batuliya bi iddati balaya ghalibuha fi dinihi. Wa hada dhahirun masyhurun la yahtaju fi ila syarhi sifatihi. Nah, intinya di sini karomah Syekh Ibnu Taimiyah itu banyak sekali teman-teman ya, dan nggak cukup kalau hanya berdasarkan ringkasan ini ya. Dan rata-rata orang yang memusuhi atau menutup mata tentang karomah-karomah Syekh Ibnu Taimiyah ini, maka dia akan ditimpa musibah ya, dengan banyaknya musibah, balaya, biiddati balaya, dengan ditimpa musibah pada agamanya. Dan ini adalah masyhur, sangat masyhur. Pokoknya orang-orang yang membenci Ibnu Taimiyah atau tidak percaya, menutup mata pada karomah-karomah Ibnu Taimiyah, itu akan ditimpa musibah dalam agamanya itu teman-teman. Ini cerita ini katanya sangat masyhur. Banyak kejadian-kejadian berarti ya, orang-orang yang tidak percaya pada karomah-karomah Syekh Ibnu Taimiyah, dia akan ditimpa musibah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tadi teman-teman ya. Karomah-karomah yang dimiliki juga oleh ulama-ulama Wahabi yang mungkin Harry Pras belum tahu, sehingga dia menggebu-gebu dan sangat bersemangat seakan-akan membongkar sebuah karomah dari ulama-ulama atau wali-wali aswaja. Itu adalah sebuah narasi untuk menyudutkan dan akan menghancurkan nama baik Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini teman-teman. Dia belum tahu bahwasanya jika dia mau jujur teman-teman ya, jika dia tahu akan hal ini, bahwasanya karomah-karomah di ulama-ulama mereka Wahabi itu teman-teman ya, itu juga banyak ya teman-teman ya. Apalagi nanti bagaimana jika Harry Pras ini tahu tentang hal ini, apakah dia akan keluar dari Wahabi? Dia akan sangat ilfil dengan cerita-cerita ini ya kan teman-teman. Berarti di sini secara gak langsung Ibnu Taimiyah itu juga ulama sufi karena mempunyai karomah. Nah, Harry Pras itu sangat ilfil, sangat tidak suka jika yang sufi-sufi gitu ya kan, karena halulah, sesat, segala macam. Ternyata syekhnya sendiri Ibnu Taimiyah itu kayak gitu, mempunyai karomah juga. Berarti identik juga dengan dunia tasawuf teman-teman ya, karena hal-hal semacam ini biasanya terjadi kepada orang-orang tasawuf teman-teman. Atau dia akan berkilah, oh kalau Ibnu Taimiyah mempunyai karomah tapi memang benar-benar dia menegakkan sunnah. Tapi kalau orang-orang sufi bukan karomah, bukan, itu halu, mereka halu atau ahli sihir. Seperti itu mungkin ya, dia berkilahnya mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga ini cukup untuk menjawab narasi-narasi Harry Pras yang sangat heroik, sangat bersemangat untuk melunturkan atau meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada tokoh-tokoh sufi ya teman-teman. Seakan-akan mereka itu adalah orang sufi ini digambarkan seperti segerombolan orang-orang yang kurang cukup akal dan agak haluisme teman-teman ya. Dan mungkin Harry Pras bisa menyadari hal ini, dan kaum salafi Wahabi juga menyadari hal ini teman-teman ya. Bagi yang menonton dari kalangan salafi, kalian harus membuka mata bahwasanya bukan hanya kalangan sufi saja yang punya karomah ya, tetapi ulama-ulama kalian, syekh-syekh kalian, imam-imam kalian setingkat Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah, dan mungkin banyak lagi, karena kami belum mencari semuanya teman-teman. Itu yang kami temukan saja, serumit yang kami temukan ya. Bahkan kami tidak sempat membaca semua tadi karena terlalu banyak teman-teman ya. Oke, itu saja. Semoga bisa mencerahkan, semoga bisa memotivasi kita agar lebih giat lagi dalam belajar dan mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang kompleks, yang lebih luas lagi, agar kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Oke, itu saja dari kami.
kurang lebihnya minta maaf. Yang baik-baik itu semuanya dari Allah, dan yang jelek-jelek itu pasti dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.